Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu guys. Bang Wid mendoakan semoga kita semua diberi kesehatan yang baik setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan membahas atau memperkenalkan sedikit tentang P2K2. Apakah itu P2K2? P2K2 ini adalah istilah yang biasa dipakai dalam pendampingan PKH ketika mengadakan pertemuan kelompok dengan muatan materi tertentu yang menjadi kewajiban KPM untuk menghadirinya. Selamat menyaksikan. Oke guys, sebelum kita masuk pada pokok bahasan, ada baiknya kita luangkan waktu kita untuk mensubscribe channel ini agar kita tidak ketinggalan info dari Bang Wid. Kemudian tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Bang Wid yakin masih banyak orang baik di luar sana yang mau mensubscribe channel ini. Terima kasih kepada orang baik yang telah memberikan subscribe-nya. Bansos PKH merupakan bukti bahwa pemerintah itu memperhatikan rakyatnya, terutama sekali rakyat yang sangat tidak mampu. Jadi kita apresiasi pemerintah kita, khususnya yang di pusat, karena ternyata sangat memperhatikan rakyatnya yang tidak mampu dengan bantuan sosial ya guys. Demikian juga dengan pendampingnya. Kalau dari pemerintah pusat, pendamping sosial PKH cukup diapresiasi dengan SK dan gaji. Namun dari beberapa Pemda di daerahnya ada juga pendamping sosial PKH yang tidak dipedulikan. Beberapa pendamping sosial PKH bahkan tidak diperhatikan oleh beberapa Pemda setempat ya guys. Hehehe. Pemerintah daerah atau Pemda diminta ikut mengawal program bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH dengan mengalokasikan dana dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Alokasi dana itu telah diatur dalam Permensos 1 tahun 2018 pasal 57 bahwa sumber pendanaan PKH dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Pemda mempunyai kewajiban untuk menyediakan anggaran minimal 5% dihitung dari total bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat KPM PKH baik di provinsi maupun kabupaten kota. Oke guys, kita kembali ke P2K2. Penerima manfaat dari Bansos PKH tidak hanya diberi bantuan dana, namun juga ada kewajiban yang harus dilakukannya, yakni salah satunya adalah hadir dalam pertemuan P2K2. Karena jika KPM tidak hadir, jangan heran jika nantinya bantuan PKH-nya dicabut karena KPM tersebut dianggap tidak kompeten. Jadi, buat KPM PKH yang rajin ya hadir dalam pertemuan kelompok dan P2K2-nya yang diadakan oleh pendamping sosial PKH-nya. P2K2 merupakan singkatan dari Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Family Development Session. Nah, ada juga yang menyebutnya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga. Ini sebenarnya maksud dan tujuannya sama saja ya. Cuma penyebutannya agak sedikit berbeda. Dalam PKH, pertemuan P2K2 selain merupakan kewajiban bagi KPM, ternyata itu juga merupakan hak dari KPM PKH. Jadi sudah sepantasnya lah KPM tersebut untuk menghadirinya, untuk mendapatkan materi P2K2 agar wawasan mereka terjadi peningkatan. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. Materi P2K2 wajib disampaikan oleh pendamping sosial PKH kepada seluruh kelompok KPM PKH dampingannya dan menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi KPM PKH. Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, dan juga pengetahuan mengenai stunting sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku.
penerima PKH harus hadir dalam setiap pertemuan P2K2 untuk memenuhi komitmen agar tidak berdampak pada akses bantuan yang diterima. Oleh sebab itu, peserta penerima PKH diharapkan agar meningkatkan kehadiran atau aktif mengikuti kegiatan P2K2. Jika sampai 3 kali tahap berturut-turut KPM tidak menghadiri P2K2 ataupun pertemuan kelompok lainnya, maka kepesertaan PKH pada tahun berikutnya bisa diakhiri. Begitulah pentingnya P2K2 ini bagi KPM. Karena jika KPM hanya menerima uang PKH tanpa mengikuti P2K2 ini, apa bedanya dengan bantuan biasa tanpa ada materi untuk mengubah perilaku? Ingat bahwa PKH adalah bansos yang wajib dipenuhi syaratnya. Terima haknya, namun penuhi kewajibannya. Begitu seharusnya ya. Nah, beberapa kewajiban KPM adalah harus terdaftar dan hadir pada layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut di samping sebagai kewajiban juga sebagai hak KPM ya. P2K2 bisa menjadi ceria tergantung kepada bawaan pendampingnya. Intinya penyampaian dalam P2K2 itu tidak selalu serius. Nah, dalam P2K2 juga ada yang namanya sesi ice breaking, yang artinya sesi yang merefreshing para pesertanya untuk bergembira sesaat sebagai penyemangat dalam menerima materi berikutnya. Proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada KPM. P2K2 bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan bagi keluarga, perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan pencegahan dan penanganan stunting. Maka pemenuhan kewajiban oleh peserta PKH tidak semata didorong oleh bantuan tunai, namun juga karena kesadaran manfaat pendidikan dan kesehatan bagi anak dan juga hal-hal lainnya. Untuk